Desember 2009, Rovio, sebuah studio game kecil dari Finlandia, merilis Angry Birds. Terinspirasi oleh game Crush the Castle, mereka menciptakan permainan dengan grafis lucu, suara memikat, dan gameplay yang membuat orang tak bisa berhenti memainkannya. Hanya dalam 2 bulan, Angry Birds menjadi aplikasi berbayar nomor 1 di 60 negara. Tahun pertama saja, mereka mengantongi $1 juta. Kesuksesan ini membuat Rovio bergerak cepat. Versi-versi baru seperti Angry Birds Seasons, Angry Birds Space, dan Angry Birds Star Wars dirilis. Dan gak hanya di dunia digital, Angry Birds juga hadir dalam bentuk mainan, pakaian, bahkan makanan ringan. Tahun 2011, pendapatan meroket menjadi $100 juta. Unduhan tembus 1 miliar, dan jumlah karyawan melonjak dari 28 menjadi 224 orang. Namun, di balik semua itu, masalah mulai muncul. Versi-versi baru terasa mirip, tanpa inovasi besar. Rasa penasaran pemain perlahan memudar. Awal penurunan. Tahun 2013, tanda bahaya mulai terdengar. Keuntungan Rovio turun setengah. Mereka mencoba peruntungan dengan ide baru, Angry Birds Go, sebuah game balap ala Mario Kart, dan Angry Birds Epic, RPG dengan gaya petualangan. Tapi hasilnya tidak seheboh versi asli. Bahkan Angry Birds Pop gagal menarik perhatian. Rovio pun terpaksa memangkas 14% karyawan. Ketika akhirnya Angry Birds 2 dirilis, harapan sempat muncul. Sayangnya, game ini dibanjiri microtransactions yang membuat pemain merasa dieksploitasi. Kata serakah mulai menempel pada citra Rovio. Kebangkitan singkat. Tahun 2016, Rovio membuat langkah besar, film layar lebar, The Angry Birds Movie sukses besar, dan memberi napas baru bagi brand ini. Namun, upaya mereka untuk kembali memikat pemain lewat game seperti Angry Birds Action dan Angry Birds Match lagi-lagi menuai kritik. Meski Angry Birds 2 mulai mencetak pendapatan stabil, momentum kejayaan itu terasa rapuh. Pada 2019, The Angry Birds Movie 2 dirilis. Secara keuntungan, film ini masih positif. Tetapi secara popularitas, ia jauh dari harapan. Kematian yang aneh dan menyakitkan. Lalu, keputusan yang membuat banyak fans marah terjadi. Rovio diam-diam menghentikan pembaruan untuk game-game lama, bahkan menghapus beberapa dari toko aplikasi, termasuk Angry Birds versi asli. Fans marah, media sosial dipenuhi seruan, Bring Back 2012. Alih-alih mengembalikan game, Rovio malah mengganti nama Angry Birds. Klasik menjadi Red's First Flight. Sebuah langkah yang dianggap banyak orang hanya untuk memaksa pemain beralih ke game baru yang penuh in-app purchases. Kemarahan fans semakin besar. Tuduhan mematikan masa kecil demi uang mulai bermunculan. Rovio mengakui bahwa keputusan ini memang berdampak pada kelangsungan game lama. Akhir dari sebuah era. Pada 2003, berita mengejutkan datang. Rovio dijual ke Sega. Sebuah simbol bahwa kejayaan Angry Birds memang telah memudar. Popularitasnya turun ke titik terendah, dan meskipun film ketiga sedang diproduksi, semangat para fans tidak lagi sama.